Assalamualaikum. Kenalin, aku Qurrata Ayun. Aku dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit curhat. Aku harap kalian bisa mengambil sisi baik dari cerita ini. 16 Maret 2020. Hari-hari bersejarah itu dimulai. Belajar di rumah terlama yang pernah aku rasa. Genap 6 bulan sudah saat podcast ini dibuat. Hari itu berjuta ekspektasi melayang dalam pikiran. Aku pikir dengan belajar di rumah, aku akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencapai apa yang belum sempat aku capai. To-do list pun dibuat. Kebiasaan-kebiasaan dan target kayak baca buku, ngafal Quran, murojaah, ngembangin skill dan lain-lain udah dijadwal dengan baik. Tapi sehari, sepekan, sebulan, 2 bulan sampai hampir 6 bulan udah berlalu, aku masih belum bisa ngapa-ngapain. Kebiasaanku masih itu-itu aja. Bangun tidur nyari HP, mau tidur juga nyarinya HP. HP emang udah jadi separuh aku kayaknya ya. Sampai akhirnya aku sadar ini gak sehat. 2 pekan yang lalu saat podcast ini dibuat adalah saat-saat dimana aku akhirnya waras dan sadar bahwa kebiasaanku ini bad banget. Pas belajar di sekolah mungkin biasanya anak-anak kabur ke kantin. Dan yang lakuinnya cuma anak-anak tertentu aja biasanya. Nah, pas belajar lewat HP begini, tempat nongkrongnya tuh pindah ke Instagram, YouTube, Twitter, app streaming, atau mungkin Facebook. Dan semakin besar kemungkinan orang yang ngelakuin itu, termasuk aku. Maaf ya, saza. Selain tentang waktu, ini juga ngomongin tentang konten yang dilihat. Selama aku kabur, yang dilihat sebenarnya gak penting-penting amat. Cuma scroll-scroll di layar explore Instagram, timeline YouTube, dan kawan-kawannya. Salah satu indikator lain yang bikin aku sadar aku udah gak sehat adalah aku ngerasa kesel saat gak pegang HP. FYI, di rumah HP aku tuh jadi handphone 1000 umat ya. Jadi adik-adik aku tuh suka minjem gitu. Dan entah kenapa di hari-hari itu aku ngerasa kesel banget ketika HP ku dipinjem. Padahal gak ada sesuatu penting yang harus diurusin gitu. Bayangin, aku kesel cuma gara-gara gak bisa scroll gak jelas di Instagram. Pada suatu hari, Allah mungkin pengen menyelamatkan aku. Dan aku bersyukur banget Allah timpakan kejadian itu sama aku. Pagi itu, seperti biasa aku ngebuka HP, terus main Instagram. Pas udah ngerasa bosen, aku pindahlah ke YouTube. Entah kenapa YouTube aku itu lagi error gitu loh. Beberapa detik jalan, muter lagi. Padahal koneksi wifi baik-baik aja tuh. Instagraman juga bisa tadi. Aku cari segala cara biar bisa ngembaliin si YouTube itu. Pas dicoba tetep aja gak bisa. Sebenarnya pas malamnya juga kayak gitu. Tapi pas aku benerin bisa balik tuh. Kenapa pagi ini gak bisa ya? Ya Allah. Pas itu aku nyadar sih, mungkin ini teguran dari Allah. Aku juga ngerasa ini udah berlebihan. Tapi aku masih pura-pura gak peka gitu loh. Dan ketika udah capek, udah kesel, aku memutuskan lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Twitter. Di Twitter lebih aman sih karena orang yang aku follow masih aman dan juga menurutku gak begitu asik kalau berjelajah di Twitter tuh. Di sini skenario Allah bekerja lagi. Ada sebuah thread di Twitter dari account injo.id yang emang aku suka banget sama account itu. Dia menceritakan tentang jenuhnya dia dengan dunia maya yang udah bikin dia gak sehat. Aku bilang dalam hati, wow, relate banget nih. Bang Jojo, begitu biasanya aku sebut dia, bertestimoni tentang keputusannya untuk melakukan puasa hiburan atau bahasa kerennya dopamine detox. What?
dopamine detox. Alhamdulillahnya aku penasaran dan akhirnya aku cek and recheck di YouTube melalui web di Chrome. Video pertama yang aku pencet adalah video dari Kak Rianto Astono. Di situ ada penjelasan detail tapi asik tentang dopamine detox ini. Singkatnya sih, dopamin ini adalah hormon bahagia yang ada di dalam otak. Pas kita ngerasa bahagia, si dopamin ini membanjiri otak kita. Gak peduli setelah kita ngelakuin hal sulit atau hal mudah. Contohnya nonton video prank yang receh itu ngehasilin dopamin. Bercanda sama adek atau temen itu juga ngehasilin dopamin. Dapat duit dari hasil jualan kita itu ngeluarin dopamin. Nontonin orang kaya yang nunjukin harta bejibunnya itu juga ngeluarin dopamin. Ngafalin lagu itu dopamin. Menuntaskan target hafalan biar jadi ahlul Quran itu pun ngeluarin dopamin. Dapat like banyak di sosial media itu juga ngehasilin dopamin. Berhasil bikin orang tua bangga itu juga dopamin. Baca ratusan instastory orang itu dopamin juga. Baca buku biar kita cerdas dan bijak itu juga dopamin. Kalau ada yang gampang kenapa pilih yang susah? Di zaman ini hampir semua orang bisa dapetin si dopamin ini dengan mudah, praktis dan instan tanpa harus bekerja keras dan menunggu dalam waktu yang lama. Karena hampir semua kebahagiaan itu ada di layar kotak yang lagi kita pegang ini. Ini bikin kita jadi orang yang gak sabaran, gak fokus, gak menghormati proses, gampang jenuh, dan lain-lain. Padahal hidup gak semudah yang kita bayangkan. Hari ini kita bisa mengakses apapun dengan ponsel kita. Kebahagiaan semudah nanyain jodoh ke Oke Google. Padahal gak tahu juga dia udah dapat jodoh apa belum. Akhirnya dengan izin Allah aku memutuskan untuk menjalani dopamine detox ini. Aku uninstall aplikasi tempat aku biasa traveling kayak YouTube, Instagram, dan Twitter. Aku juga hide semua kontak aku di status WA kecuali orang-orang tertentu yang aku rasa dia udah mengenal kekurangan dan kelebihan aku. Hal ini aku lakuin agar aku gak berekspektasi berlebihan tentang konten yang aku bagi. Dan hari ini, genap 2 pekan aku menjalankan dopamine detox. Terus, gimana rasanya? Oke, aku ceritain ya. Di awal-awal sekitar 2 hari pertama, aku masih suka gak inget kalau aku udah ngapus app favorit di HP ku itu. Tangan dan mata masih suka otomatis nyari ke tempat mereka ada sebelumnya. Seberapa sering aku buka HP, sesering itu juga aku lupa. Oke, hari berlanjut. Aku mulai bosen buka HP karena gak ada apa-apa di situ. Untungnya, alhamdulillah waktu itu buku kesukaan aku datang dan sebuah pencapaian dalam hidup. 300 lebih halaman aku baca dalam sehari. Lebay sih, tapi ya itu membanggakan buat aku. Ya Allah. Saat aku bosen baca buku, aku mikir lagi, aku harus ngapain sekarang? Aku ngelamun dan do you know ketika kita ngelamun atau lagi bosen, itu akan memunculkan banyak ide dan akhirnya aku memutuskan untuk mulai menulis. Karena kebosanan yang aku pilih ini, aku jadi menemukan passion aku. Aku jatuh cinta sama dunia kepenulisan. Ketika nulis, aku bisa ngabisin banyak waktu, tapi seenggaknya itu jatuhnya jadi waktu yang produktif. Lama-kelamaan aku ngerasa aku butuh melis jadwal harian aku lagi. Karena ya banyak waktu luang dan target yang aku kejar sekarang. Alhamdulillah banget aku bisa ngejalanin itu meski emang harus masih belajar lagi buat patuh sama jadwal. Seenggaknya ini lebih baik dari jadwal-jadwalku yang terbengkalai sebelumnya. Aku menemukan cara untuk mengatur diri aku sendiri, yaitu meriset kembali jenis kebahagiaan di otak aku dengan dopamine detox. Dopamine detox bukan berarti kita menghilangkan hormon bahagia, tapi lebih ke mengatur dan merapihkan cara kerjanya di otak kita. Aku pun gak sepenuhnya mundur dari dunia maya. Aku masih main Instagram, Twitter, dan masih nonton YouTube juga, meski gak pakai aplikasi. Tapi account yang aku pakai adalah account yang aman, yang udah terfilter dari hal-hal yang aku gak butuhkan. Dan aku amat sangat menghindari tombol explore.
Aku juga berusaha untuk enggak memberi fasilitas untuk itu. Salah satunya ya dengan enggak nyedain app-nya. Selain biar gak kelihatan, juga biar ada effort lebih gitu buat pencet Google dulu, terus ketik keyboardnya, baru bisa ngeliat hal yang aku tuju. Selain menemukan passion dan jadwal hidup yang lebih teratur, aku ngerasain banyak manfaat dari dopamin detox ini. Aku jadi lebih banyak ngelakuin hal yang udah lama pengen aku lakuin, lebih banyak ngobrol sama adik-adik, lebih ringan untuk kerjain apa yang harusnya dikerjain, dan yang pasti lebih bahagia. Bukan bahagia yang mengabaikan masalah, tapi bahagia yang menyelesaikan masalah. Aku jadi gak menanggung beban untuk harus jadi orang yang up to date, gak harus tahu juga hal-hal yang lagi viral, karena emang gak wajib juga kan. Sama kayak yang Bang Jojo bilang, aku jadi belajar, gak lebih dulu tahu hal terbaru dan gak ngerti sama hal yang lagi rame jadi perbincangan, itu ternyata gak apa-apa, gak ngefek yang gimana-gimana juga sama hidup. Sekali lagi, ini aku cuma cerita doang ya. Nggak untuk kalian ikutin juga. Kalau kalian ngerasa sosmed kalian ngebawa hal yang positif untuk hidup kalian, lanjutin ya. Tapi kalau kalian mulai ngerasa hal-hal yang nggak sehat, mungkin ini bisa jadi referensi kalian. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang dopamin detox, kalian bisa cari sendiri di YouTube. Emang belum banyak video berbahasa Indonesia yang ngebahas tentang dopamin detox ini, tapi ada kok. Aku rekomendasiin kalian nonton videonya Kak Rianto Astono, 1% Indonesia, atau kalian ikutin YouTube-nya Kak Zahid Azmi Ibrahim. Oke, sebagai penutup, aku punya satu kalimat yang aku dapat dari kakakku tadi pagi. Kemarin aku menjadi pintar, aku ingin merubah dunia. Hari ini, aku menjadi bijak, aku ingin mengubah diriku sendiri. Jalaluddin Rumi. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin sampai selesai. Jangan lupa ingetin aku kalau ada yang salah ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.